Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum muslimin dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa sebagai. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi seputar soal-soal seleksi CPNS. Di mana soal ini kita persiapan untuk menghadapi tes CPNS yang akan kita hadapi selama beberapa hari ke depan gitu ya. Dan sebagaimana yang sudah Maki bagikan untuk kisi resminya bahwa di soal TWK tes wawasan kebangsaan yang sekarang ini nanti jumlahnya ada 30 berapa soal itu kemarin ya Maki sudah share. Pokoknya tahun ini itu ada 110 soal ya, untuk soal sebanyak 100 menit. 110 soal untuk 100 menit gitu ya. Kalau tahun lalu itu 100 soal untuk 90 menit. Kalau sekarang ada 110 soal dan untuk 110 menit. Nah, di antara soal-soalnya itu ada TWK, TIU, TKP. Di TWK itu nanti ada soal nasionalisme ya, bela negara, sudah mau dibahas pada pertemuan sebelumnya. Silahkan kawan-kawan searching untuk yang baru datang di sini. Dan sekarang kita masuk ke nasionalisme ya, untuk integritas bela negara bahasa Indonesia insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Pokoknya don't go anywhere pokoknya, karena Maki akan selalu update di sini gitu ya. Sudah jadi jenis materi nasionalismenya sekarang, bela negaranya sudah di pertemuan sebelumnya. Insya Allah besok atau nanti next videonya itu kita akan bahas bela negara bahasa Indonesia sama integritas gitu ya. Baik, untuk baru sekali untuk jelas aja di kopi gitu ya. Di sini belum mensajikan sebuah masalah gitu ya. Jadi kawan-kawan perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme itu. Nasionalisme itu adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang punya tujuan atau cita-cita yang sama dan mewujudkan kepentingan nasional. Dan pokoknya 3 di searching aja ya. Ada juga yang mendefinisikan nasionalisme itu adalah rasa cinta kepada bangsanya sendiri gitu ya, tapi dengan tidak merendahkan bangsa yang lain. Karena kalau kita cinta berlebihan kepada bangsa sendiri dan merendahkan bangsa itu bukan nasionalisme disebutnya, tapi kaupinisme gitu kan ya. Nah, untuk soal nasionalisme itu kali ini kita akan membahas tentang BPUPKI. Nah, masih ingat dulu pelajaran SD? Iya, langsung sarjana ya gitu. Oke, untuk BPUPKI itu dikenal dengan Dokuritsu Jumdi Kosakai atau yang dikenal dengan BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang yang diresmikan pada tanggal bla bla bla. Nah, ini pertama ya udah kita ada video aja yang sebelum jadi smile push. Masih rusak ini, sama nanti berbagi ya solution biar apa? Biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, ini biasanya untuk masalah pembentukan BPUPKI itu kayak kadang menjadi perdebaran di antara kita. Jangan sampai tertukar ya. Ada yang bilang tanggal 1 Maret, ada yang bilang tanggal 29 April ya. Mana yang betul nih? Nah, kalau 1 Juni itu jelas ya adalah lahirnya Pancasila, bukan ini ya. Kalau 7 Agustus itu dibubarkan BPUPKI, bukan dibentuk. Yang ditanyakan kan diresmikan ya. Nah, awas, yang ditanyakan ada diresmikan. Awas, hati-hati ya, ada diresmikan, ada diperkenalkan. Nah, kalau diresmikan disahkan ya. Kalau 7 Agustus itu dibubarkannya tanggal 7 Agustus 1945. 1 Juli itu tempat lahirnya Maki sini ya. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita akan mulai dari sini ya. Nih, perlu kita ketahui nih bahwa tanggal 7 September bermula dari tanggal 7 September nih. Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan gitu. Jadi bermula tanggal 7 September tahun 1144, Jenderal Kuniaki Koiso itu mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan. Nah, baru pada 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada nih. Jadi tanggal 1 Maret itu Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan negara. Nah, jadi Kumakichi Harada tanggal 1 Maret itu mengumumkan akan dibentuk suatu badan yaitu BPUPKI. Jadi 1 Maret itu baru diumumkan oleh si Kumakichi Harada. Baru BPUPKI-nya itu resmi dibentuk pada tanggal 29 April. Jadi jawabannya yang tadi itu 29 April kawan-kawan yang B ya. Nah, awas, kalau 1 Maret itu adalah diumumkan oleh Kumakichi Harada bahwa akan dibentuk BPUPKI. Nih. Selanjutnya nih perlu kawan-kawan ketahui di sejarahnya nih Pak. Diresmikan tanggal 29 April ya, yaitu bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Kaiso Hirohito. Nah, jadi 29 April bertepatan dengan ulang tahun Jepang. Itu perbentukan peresmian BPUPKI. Lalu yang menjadi ketuanya adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT.
Ki Arti Rajiman Widyodiningrat itu ketuanya dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPKI, didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso sama Ichibanga Seiyushio nih ya, orang Jepang. Jadi ada wakilnya itu orang Jepang juga, yaitu si Ichibanga Seiyushio. Selain menjadi ketua muda, Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKS. Nah, semacam sekretariat lah gitu ya. Dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdul Gopar Pringgodijo. Nah, ini sejarahnya ya. Nah, kalau nggak tahu nih, karena nanti siapa tahu yang keluar itu di soal CPS nanti seperti ini. Next. Lalu BPUPKI ini sorry ketinggalan I-nya nih, saya ngetik, siapa yang ngetik? Makia, salah Makia. BPKS sendiri beranggotaan 67 orang. Di beberapa buku ada yang bilang 60 orang nih, Pak. Perlu ketahui 60 orang itu adalah anggota aktif. Yaitu tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran. Itu 60 orang yang aktif. Serta 7 orang anggota istimewa, ada perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Jadi yang 7 orang itu adalah dari perwakilan pemerintahan Jepang, kawan-kawan. Makanya di beberapa buku ada yang sebut dengan ada yang menyebutkan 60 orang. Karena 7 orangnya itu adalah perwakilan Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara. Jadi kegiatan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPKI sebagai pengamat saja, jadi penonton saja gitu. Kayak penonton aja nih. Lalu nih berikutnya nih, udah itu sejarahnya ya. Harus tahu nih kawan-kawan ya. Number 2. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei di 1945 dilaksanakan di gedung Chosang-in. Chosang-in yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila, bertujuan untuk bla bla bla. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa BPUPKI itu sidang 2 kali ya. Pertama 29 Mei, ada yang mengatakan 28 Mei. Nanti sejarahnya kita harus tahu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia, kawan-kawan. Bukan membentuk PPKI, bukan melantik. Tapi di sana ada pelantikan juga nih. Bukan merencanakan lagi, apalagi membahas strategi perang. Nih, kawan-kawan harus tahu nih. Jadi sebetulnya pada tanggal 28 Mei diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan. Jadi ada pelantikan 28 Mei-nya. Baru rapatnya itu tanggal 29. Nah, masa persidangan resminya sendiri itu dimulai tanggal 29 ya. Diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada tanggal 29 Mei. Berlangsung dengan sampai tanggal 1 ya. Jadi 28, 29, 30 sampai 1 Juni gitu. Dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Satu tujuannya itu membahas bentuk negara Indonesia serta filsafat negara Indonesia yang merdeka. Itu dibahasnya ya. Jadi merumuskan dasar negara, membahas bentuk negara serta filsafat negara Indonesia. Oke, next. Sidang tanggal 29 Mei nih, tanggal 29 Mei-nya Mr. Profesor Muhammad Yamin berpidato mengembangkan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar, kan merumuskan dasar Pancasila itu ya, dasar negara itu Pancasila. 5 asas dasar negara Indonesia yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi ada pri-prinya kalau yang kata Muhammad Yamin itu ya 29 Mei ini. Lalu pada tanggal 31 Mei nih, 28, 29, 31 Mei, ya 30 enggak ya, sorry. Jadi 28 Mei, 29 Mei, 31 Mei, 1 Juni gitu rapatnya itu ya. Sidang tanggal 1 Mei, Profesor Mr. Dr. Supomo, ini disebut juga bapak ini apa kalau perancang undang-undang ini, berpidato mengumpulkan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia. Beliau menamakan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Ini Mr. Supomo mah ya. Jadi dia mengemukakan gitu. Tanggal 31 Mei, 29 Mei itu Muhammad Yamin, 31 Mei-nya Supomo. Nah, baru yang kita pakai itu sampai sekarang itu tanggal 1 Juni. Itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno ya, gagasan 5 sila dasar negaranya itu. Yang keteknya sampai sekarang Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu asalnya seperti ini, kebangsaan Indonesia. Jadi bukan ketuhanan asalnya itu ya, bukan ketuhanan Yang Maha Esa. Okay, next. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar Indonesia yang dikemukakan oleh secara tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Ya.
Masih menurut beliau, bila mana diperlukan gagasan mengenai perumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi trisila. Nah, kalau mau katanya jadi diperas lagi jadi trisila, yaitu sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan masih menurut Isur Soekarno lagi trisila tersebut bisa hendak diperas kembali dinamakan sebagai Ekasila, satu sila, yaitu merupakan sila gotong royong. Ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai pesan dasar negara Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Jadi untuk sila masing-masing sila itu satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Lalu masa persidangan PPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu kawan-kawan ya, sejarahnya itu. Pidato dari Soekarno sekaligus mengakhiri masa persidangan PPKI yang pertama. Nah, setelah itu BPPKI ya mengalami masa reses persidangan. Itu persidangan itu maksudnya periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketuai oleh Institut Soekarno yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota PKI mengenai dasar negara Indonesia. Itu kawan-kawan ya. Oke. Nah itu dia. Waktu itu namanya kan masih Jakarta Chapter gitu ya. Oke, next number 3. Kayak kalau kawan-kawan perlu pembahasan lebih lanjut, insya Allah nanti dibahas lagi lah, pokoknya lebih dalam lagi. Pokoknya silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kolom komentar gitu ya. Masa persidangan PPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli nih. Jadi yang kedua itu tanggal 10 Juli kawan-kawan ya, hingga tanggal 17 Juli nih. Agenda sidang PPKI yang kedua ini membahas tentang berikut ini, kecuali awas, yang kecuali mana? Wilayah NKRI, betul itu, keluarga negara Indonesia, betul, rancangan undang-undang juga betul, ekonomi dan keuangan negara betul, pertahanan negara yang bukan. Loh, bukannya ini, bukan. Yang benar itu adalah pembelaan negara. Bukan pertahanan. Awas, hati-hati makanya ya. Jadi sidang yang kedua itu yang dibahasnya adalah wilayah NKRI, keluarga negaraan, rancangan undang-undang, ekonomi dan keuangan, dan pembelaan negara serta pendidikan dan pengajaran. Jadi yang bukan itu adalah pertahanan negara, yang gitu kan ya. Okay, next. Ini penjelasannya. Pada persidangan PPU-PKI yang kedua ini, anggota BPKU-PKI dibagi-bagi dalam panitia kecil. Panitia kecil yang terbentuk itu antara lain panitia perancang undang-undang diketuai oleh Soekarno. Jadi ada panitia perancang undang-undang, panitia pembela tanah air diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso, dan ada panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta. Nih harus saya tahu nih. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari undang-undang dasar yang beranggotakan 7 orang. Itu panitia ke-7 ya, data kecil atau panitia kecil ya, ini panitia 7 itu. Kalau panitia 9 juga sebetulnya panitia kecil ya, tapi yang kita kenal sampai sekarang itu panitia 9. Nah, kemudian ini 7 orangnya, ada ketuanya adalah Mr. Supomo ya. Kemudian Mr. KRMT Wongso Negoro anggota, Raden Ahmad Subarjo, Jojo Adi Surjo anggota, Alexander Andris Maramis anggota, Raden Panji Singgi anggota, Haji Agus Salim anggota, Sukiman Wirosanjo anggota juga ya. Itu untuk panitia 7-nya. Kemudian pada tanggal 13 Julinya, sidang panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno membahas hasil kerja panitia di bawahnya yang tugasnya adalah khusus perancang undang-undang dasar beranggotakan 7 orang tadi itu ya. Pada tanggal 14 Julinya, sidang pleno BPKI ini menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar yang dibacakan oleh ketua panitia sendiri Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu nih, masalah pokoknya adalah pernyataan tentang Indonesia merdeka, nih, pembukaan undang-undang dasar, batang tubuh dasar undang-undang dasar yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi nih, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua Timor Portugis sekarang adalah wilayah negara Timor Leste dan pulau-pulau sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan republik, bentuk pemerintah Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih, dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Ini semua diatur dalam pasal 35 kalau nggak salah ya, BEM Balangguk. Nah, itu kalau nggak salah cara cepatnya, nanti akan dibahas lagi ya.
Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan tuh, seperti yang sudah Maki katakan tadi bahwa BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus. Lalu dibentuk PPKI gitu ya. Dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, atau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Juki Inkai, kalau tadi Kosaka ya, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Gitu, selesai deh gitu kan ya. Oke, kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang perlu dikatakan sampai di dalam akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Insya Allah nanti untuk lebih lengkapnya, sebetulnya ini sejarah tentang pembentukan PKI untuk nasionalismenya ya. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas tentang sejarah lengkap tentang PPKI. Karena dua materi ini, BPUPKI sama PPKI, itu banyak muncul di soal-soal CPNS sebelumnya. Ini tonton sebelum itu banyak membahas tentang BPUPKI, PPKI. Nah, itu bisa jadi masuk ke soal nasionalisme. Nah, di samping nanti tokoh-tokoh nasionalismenya juga harus tahu, seperti Budi Utomo misalkan ya. Insya Allah pokoknya akan dibahas tuntas semuanya di sini. Don't go anywhere pokoknya. Tetap semangat ya, di samping usaha yang masih barajana rutin agar kamu juga tidak itu pantang mengasihkannya dengan doa. Karena apalagi artinya doa tanpa usaha, dan apalagi artinya usaha tanpa doa, karena keduanya antara doa dan usaha harus seimbang. Kan judul lagunya juga perjuangan dan doa gitu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, tempat itu. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.